Ya, shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di gereja saat ini tiba-tiba hujan ya, ini lebat ini. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga hujan barangkali, tetapi tetap kita bersukacita, kita menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 46. Yeremia 46, kita lihat di sini bagaimana nubuatan kepada Mesir, dan ternyata Mesir juga mengalami kekalahan oleh kerajaan Babel ya. Jadi mereka akan dibuang juga, dan Yehuda pun, tetapi Yehuda tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 24 berkata begini. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari TB, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mesir pada saat itu termasuk bangsa yang kuat, negara yang kuat, dan juga kita lihat tadi bahwa orang-orang Yehuda yang tertinggal, yang belum terbuang, mencoba melarikan diri juga ke Mesir karena mereka merasa di Mesir akan aman. Ya, tetapi firman Tuhan melalui Nabi Yeremia bahwa Mesir pun akan takluk kepada Babel. Dan Tuhan katakan, di mana Memphis dewamu itu, di mana dewa-dewamu yang engkau sembah, di mana Tuhanmu? Tuhanmu tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan semua baik raja atau Firaun dan pengikut-pengikutnya yang percaya kepada sesembahan mereka, ya ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan menghalau mereka, Tuhan menyerahkan mereka. Jelas sekali dikatakan di ayat 26, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel. Jadi Mesir akhirnya tidak mampu menghadapi Babel, tidak mampu menghadapi Nebukadnezar, dan mereka tertawan. Putri, dikatakan putri Mesir malu, ya, mereka tertawan, mereka dibawa ya dalam pembuangan juga, ya. Nah, kalau kita melihat hal ini, mengapa Mesir mendapatkan ya penghukuman daripada Tuhan? Karena memang Mesir, mereka pun menyembah berhala, mereka pun membanggakan diri mereka, ya mereka menganggap diri mereka hebat. Itu sebabnya Tuhan disiplin mereka. Dikatakan di sana bahwa Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, ya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi semua ya mereka diangkut ke Babel ya. Nah, Mesir dihabiskan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini menunjukkan bahwa ya yang tadinya orang Yehuda mau mencoba mengandalkan Mesir, tetapi sia-sia. Ya, sia-sia karena Mesir pun akhirnya takluk. Ya, Mesir pun akhirnya tak berdaya menghadapi Babel. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena memang Tuhan, ya, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menyerahkan Mesir kepada kerajaan utara itu atau kepada Babel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ya, bagi Mesir mungkin kita berkata, ya memang wajar karena mereka memang tidak takut akan Tuhan. Ya, mereka memang menyembah berhala dan memang dewa-dewa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetapi bagaimana dengan Yehuda? Yehuda juga kena hukum, padahal Yehuda ya adalah umat kepunyaan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Perhatikan, sekalipun Yehuda ya kena disiplin oleh Tuhan, ya Tuhan tidak membenci, Tuhan tidak mau menghabisi Yehuda, tetapi memang tidak bisa luput dari hukuman karena memang juga sama dengan Mesir. Ya, Yehuda juga berdosa, Yehuda juga tidak mau mendengar suara Tuhan sekalipun berkali-kali ya diperingatkan oleh Tuhan, berkali-kali Nabi berbicara, tapi mereka mengeraskan hati. Tetap mereka didisiplin, tetapi ada janji Tuhan kepada Yehuda bahwa mereka akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Di dalam ayat 27 dikatakan, maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub, janganlah gentar hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Ya, jadi pada akhirnya juga nanti Yakub, ya Yehuda, bangsa Israel akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, setelah pulang dari pembuangan, setelah dikumpulkan kembali mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya aku menyelamatkan engkau. Bangsa Yehuda, bangsa pilihan Allah ini, umat Tuhan, memang harus didisiplin oleh Tuhan, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Karena Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan berjanji akan menyelamatkan mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan gentar hai Israel, jangan takut hai hambaku Yakub. Jangan gentar, jangan takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, bisa saja kita jatuh dalam dosa. Bisa saja kita kemudian mendapatkan disiplin daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau ya menghabisi kita. Ya, dikatakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menopang. Tuhan akan menopang, tetapi memang ada kalanya kita harus melewati masa disiplin itu. Sebab Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Keadilannya bahwa kalau berdosa, bersalah, ya ada sanksinya dong. Ya, tetapi ada pemulihan. Kalau seseorang sudah dihukum, sudah didisiplin, maka orang itu layak mendapatkan pemulihan. Ya, jadi Tuhan berkata, ya Tuhan berkata kepada Yakub, jangan takut, jangan gentar. Ya, jangan takut, jangan gentar. Aku akan menyelamatkan engkau. Jadi Tuhan menyelamatkan Yehuda. Kalau Tuhan yang menyelamatkan Yehuda, mengapa mereka harus takut dan gentar? Kalau Tuhan yang menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya, mengapa kita harus takut dan gentar? Kebenaran firman Tuhan bagi kita yang pertama adalah jangan takut, jangan gentar. Kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Tuhan menyelamatkan kita. Jangan takut dengan keadaan dunia saat ini. Ya, jangan takut dengan tiba-tiba ada peristiwa apapun yang mungkin mengerikan. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 28 firman Tuhan katakan, maka engkau jangan takut. Sekali lagi ya, maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya Tuhan bicara kepada umat ini, jangan takut, hai Yakub jangan takut, hai Israel jangan takut, hai orang percaya, hai umat Allah jangan takut. Karena apa? Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai senantiasa. Sekalipun memang umat itu masuk dalam pembuangan ya, segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan. Jadi Tuhan yang bertindak ini, Tuhan yang mencerai-beraikan mereka. Tuhan yang membuang mereka, karena itu adalah disiplin, hukuman. Ya, Tuhan katakan,
segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Jadi Yehuda tidak akan dihabiskan oleh Allah. Yehuda dikasihi oleh Allah. Umat pilihan ini dikasihi oleh Allah, tetapi harus melewati disiplin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Jadi ada hukuman. Kamu bersalah, kamu berdosa, wajar dong, dan kamu harus dihukum. Sebab ketika engkau diperingatkan, engkau tidak mau bertobat, dan akhirnya engkau harus kena hukum. Engkau harus dicerai-beraikan kepada bangsa-bangsa sana. Engkau akan dibuang. Tetapi jangan takut, jangan takut hai Yakub. Jangan takut. Karena apa? Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka. Saudara, yang pertama tadi Tuhan katakan jangan takut, karena aku akan menyelamatkan engkau. Yang kedua, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Ini juga bagian kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini banyak hal yang membuat kita takut. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi membuat kita mulai ketakutan. Tetapi Tuhan katakan, kita pegang firman ini, jangan kita takut, jangan takut, hai umat Tuhan, hai orang percaya, jangan takut. Mengapa kita tidak takut? Padahal situasi seperti ini, iya betul, situasi seperti ini. Tetapi Yesus Tuhan menyertai kita, Yesus Allah beserta dengan kita. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Bagaimana kalau kita mendapatkan disiplin daripada Tuhan? Itu jauh lebih baik daripada kita dibiarkan. Sebab firman Tuhan katakan, anak-anak yang dikasihi akan disesah manakala anak-anak itu melakukan pelanggaran. Manakala anak-anak itu melakukan hal yang salah, maka dia akan disesah, didisiplin, dihajar. Mana ada orang tua yang tidak menghajar anaknya? Kalau tidak dihajar anaknya dan dibiarkan saja, dikatakan itu adalah anak-anak gampangan. Kita nggak mau dong sebagai anak-anak Tuhan akhirnya dijadikan sebagai anak-anak gampangan, dibiarkan saja. Kita tidak mau. Untuk itu kita harus merelakan diri kita. Ketika kita didisiplin oleh Tuhan, kita mau bersyukur untuk itu. Dan jangan takut. Apapun yang akan terjadi dalam hidup ini, jangan takut. Sebab Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Bahkan terhadap kematian sekalipun, jangan takut. Hidup ini hanya sementara, saudara. Hidup ini, orang-orang bilang hanya kita ini sebatas mampir minum saja. Mampir ngombe aja dikatakan. Sebentar saja. Hanya mampir. Kemudian selesai kita tinggalkan. Tetapi ada satu tempat yang Allah sudah siapkan bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku akan mengatakan kepadamu, kata Tuhan kepada murid-murid waktu itu. Dan itu juga buat kita. Jadi kalau tiba waktunya, Dia akan jemput kita. Dia akan bawa kita. Sehingga di mana Yesus berada, kita pun berada. Di mana Yesus berada? Ada di surga, di tahtanya itu. Dan di situ juga kita akan bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan takut. Jangan takut hai umat Tuhan. Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Mungkin hari-hari ini ada sesuatu yang membuat kita mulai takut. Mungkin hari-hari ini ada peristiwa-peristiwa yang kita hadapi yang membuat kita mulai takut. Mungkin ada hal yang dahsyat, yang luar biasa, membuat kita mulai ketakutan. Pagi hari ini firman Tuhan katakan, jangan takut. Tuhan yang menyelamatkan kita. Jangan takut saudara. Tuhan menyelamatkan saudara. Mungkin ada penyakit yang membuat engkau mulai rasa takut. Jangan takut. Tuhan menyembuhkan engkau. Dia adalah Allah penyembuh. Kita berkata, saya mengalami ketakutan. Karena masalah keuangan saya, masalah ekonomi saya, masalah pekerjaan saya begitu luar biasa rumitnya. Jangan takut. Tuhan Allah adalah Allah yang memberkati. Dia bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Jangan takut. Percayalah kepadanya. Percaya kepada Tuhan. Berserahnya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak hal mungkin yang akan coba. Peristiwa yang ada ini membuat kita mulai ketakutan.
Tuhan katakan, jangan takut sebab aku beserta engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Apa artinya jika Tuhan menyertai kita? Dia tahu persis apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia tahu persis kekuatan kita untuk menghadapi masalah yang ada. Dia tahu persis batas-batas kemampuan kita. Dia tahu persis kapan dia akan menolong. Dia tahu persis karena dia menyertai kita. Dia tahu keadaan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Sekalipun mungkin ada kalanya kita menghadapi disiplin dari Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi kita, Dia adalah Allah yang adil. Tidak mungkin Dia tidak akan menghukum kita atau dalam tanda kutip mendisiplin kita. Ya, jadi itu disiplin, hajaran, pembentukan Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan takut. Ya, bagi Mesir juga mereka yang tadi mengandalkan kekuatan mereka, Tuhan hukum, Tuhan disiplinkan juga mereka. Tetapi bagi Yakub memang didisiplin tapi tidak dihabisi. Tuhan katakan, jangan takut, aku menyelamatkan engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Dan akan terjadi pemulihan. Akan terjadi pemulihan. Memang Tuhan katakan, aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tuhan menghajar umat itu bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghabisi, tetapi membentuk mereka, ya, memperbaharui hidup mereka, ya, terus hari lepas hari dibaharui. Itu pun yang terjadi dalam hidup kita. Hari lepas hari kita harus memberi diri dibaharui oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang membuat saudara takut dalam hidup ini, apa yang menakutkan. Tetapi kebenaran firman Tuhan mari kita pegang. Jangan takut, kita jangan takut menghadapi apapun. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan.